Oh iya, pakai suara eksternal aja. Tapi live kan? Live. Coba aja cek Mas Amir. Coba cek di handphone. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, para jamaah sekalian, kaum muslimin, kaum muslimat, para orang tua kami yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita semuanya, sehingga di hari yang berbahagia ini alhamdulillah kita bisa kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majlis yang insyaallah diberkahi ini untuk kita sama-sama mempelajari ayat-ayat Allah, mempelajari hadis-hadis Rasulullah SAW, sebagaimana ini merupakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya bagi kita semuanya. Kemudian tidak lupa salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya dan juga kepada seluruh sahabatnya tanpa terkecuali. Para jamaah sekalian rahimakumullah, baik, kita melanjutkan pembahasan kita ya, di mana pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan tentang rukun-rukun di dalam sholat ya, yang mana perlu bagi kita semuanya untuk mengetahui ya, mana yang rukun dan mana yang tidak di dalam sholat ya. Jadi kita mulai lebih terperinci lagi tentang pembahasan terkait masalah sholat. Dan ini berangkat dari hadis Rasulullah SAW yang mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat ya. Dan kita sudah jelaskan dan juga sudah praktekkan tentang bagaimana tata cara salatnya Rasulullah SAW, sehingga kemudian kita juga telah menjelaskan tentang rukun-rukun salat ya. Dan ini adalah perkara yang sangat penting sekali, karena betapa banyak di antara kaum muslimin yang mereka tidak memahami rukun-rukun sholat, sehingga kemudian mereka sembarangan di dalam sholatnya ya, yang pada hakikatnya sholat yang mereka lakukan sebenarnya tidak sah karena tidak terpenuhinya salah satu dari rukun. Nah, kalau seandainya kita faham tentang rukun-rukun ini, insya Allah bisa lebih menjaga kita, lebih bisa memperhatikan sholat-sholat kita, sehingga diharapkan benar-benar sholat yang kita lakukan sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terkait masalah rukun sholat ini, sebagaimana yang sudah kita sampaikan, bahwa kalau seandainya ya, salah satu dari rukun sholat ini tidak dilakukan dengan sengaja, maka para ulama sepakat sholatnya tidak sah ya. Dan sebut saja misalkan salah satu contoh yang sudah kita sampaikan di pembahasan yang lalu, bahwasanya salah satu dari rukun sholat adalah membaca surat Al-Fatihah
Ya. Dan di saat seseorang dengan sengaja tidak membaca surat Al-Fatihah di dalam sholatnya, maka sepakat para ulama sholatnya tidak sah. Ya, seperti misalkan ada orang mengatakan, Ustaz, masa setiap sholat bacanya Al-Fatihah terus bosan? Sekali-sekalilah baca Al-Ikhlas misalnya. Ya, misalkan ada yang seperti itu. Maka sepakat ulama sholatnya tidak sah. Nah, berbeda halnya ketika seseorang meninggalkan salah satu rukun sholat itu karena lupa, ya, atau karena tidak sengaja lah. Apakah karena faktor lupa, ya, atau memang karena tidak tahu gitu ya. Maka di dalam hal ini para ulama mengatakan kalau seandainya dia bisa mengejarnya dari apa yang sempat tertinggal itu, maka lakukan. Ya. Seperti misalkan seseorang ketika ingin sholat, ya, biasakan ketika orang sholat Allahu Akbar sudah takbiratul ihram, kemudian biasanya lisannya sudah otomatis baca doa iftitah. Ya, ini kejadian ketika orang memang tidak fokus dalam sholatnya. Ya, sehingga kemudian lisannya baca doa istiftah, kemudian pikirannya sambil melayang kemana-mana, ingat hutang, ingat istri, ingat dagangan, ingat bisnis dan seterusnya. Akhirnya tahu-tahu dia baca qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan. Tahu-tahu dia mau ruku nih, perasaan cepat banget ya gitu kan. Akhirnya dia ingat, oh iya saya tadi belum baca Al-Fatihah. Ya. Yang mana Al-Fatihah termasuk rukun di dalam sholat. Rasulullah SAW mengatakan la sholat liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah salatnya seorang kalau tidak baca surat Al-Fatihah. Nah, ketika itu dia bisa mengejarnya karena dia mengingat ketika sebelum ruku. Nah, berarti ketika saat itu dia ingat saya tadi belum baca Al-Fatihah, maka langsung segera baca Al-Fatihah. Ya, langsung baca Al-Fatihah. Tapi kalau seandainya dia kemudian tidak bisa mengejarnya, yang mana misalkan dia belum membaca Al-Fatihah karena lupa, tahu-tahu udah ruku saja, sudah ruku. Pas ketika ruku dia baru ingat saya tadi belum baca Al-Fatihah. Maka para ulama mengatakan rakaat yang dia tidak membaca Al-Fatihah itu dianggap gugur, dianggap tidak sah. Sehingga kemudian dia harus menggantinya pada rakaat berikutnya. Jadi kalau seandainya seseorang sholat subuh misalkan, di rakaat pertama dia lupa baca Al-Fatihah, maka dia harus menambah satu rakaat lagi. Rakaat pertamanya dianggap gugur. Jadi seharusnya 2 menjadi 3 karena yang satu dianggap gugur. Dan kemudian nanti ditutup dengan sujud sahwi. Jadi ini pentingnya kita mengetahui tentang masalah rukun dalam sholat, baik sebagai imam maupun sebagai makmum. Jangan sampai imamnya tahu masalah ini, makmumnya nggak paham. Sehingga akhirnya ketika imam nambah satu rakaat, ya makmumnya subhanallah subhanallah gitu kan. Imamnya nggak mau ikut subhanallahnya makmum, akhirnya makmumnya keluar. Saya mengundurkan diri jadi makmum. Nggak begitu. Ini pentingnya ilmu ya, di dalam masalah sholat. Ya. Jadi kita sudah sampaikan ya perkara-perkara yang rukun di dalam sholat. Termasuk rukun juga adalah tumanina. Tumanina maksudnya tidak tergesa-gesa di dalam sholatnya. Kita dapati ada saudara-saudara kita yang ketika sholat cepat sekali. Ya, bahkan rukunya, sujudnya seperti ayam mematuk beras gitu. Cepat. Ini tidak tumanina. Bahkan ada sebagian orang sholat raweh 23 rakaat 5 menit selesai. Gimana itu? Baca Al-Fatihah 1 nafas. Ya, gimana? Sedangkan dituntut dalam sholat itu harus tumanina. Dan ini yang kemudian dikritisi oleh Rasulullah SAW terhadap seorang Arab Badui yang ketika itu sholat di sekitar Rasulullah SAW. Selesai dia sholat, dia menghampiri Rasulullah SAW. Tapi kemudian Rasul mengatakan, irji' fasolli fa innaka lam tusalli. Kembali kamu, ulangi sholatnya, kamu belum benar sholatnya. Dan sampai 3 kali orang ini disuruh mengulang sholatnya. Kenapa? Ternyata salah satu kekeliruannya, orang ini sholatnya tidak tumanina. Makanya Rasul kemudian perintahkan orang ini di dalam sholatnya untuk tumanina. Jadi ini adalah perkara-perkara yang terkait dengan masalah rukun sholat yang sudah pernah kita sampaikan di pembahasan yang lalu. Dan sekarang kita masuk di dalam pembahasan yang berikutnya, yaitu tentang wajibatus sholat, yaitu tentang kewajiban-kewajiban sholat. Apa bedanya Ustaz dengan rukun? Ya. Dua-duanya sama wajib hukumnya. Ya. Cuma beda dalam konsekuensi.
ketika kewajiban sholat kita tinggalkan dengan sengaja, maka sama tadi dengan rukun, sholatnya tidak sah. Tapi kalau seandainya ditinggalkan karena lupa, karena tidak sengaja, maka perkara yang wajib ini, ya, maka kalau memang masih bisa dikejar, lakukan. Seperti tadi gambarannya, walaupun ini dalam konteks yang berbeda. Tetapi kalau seandainya sudah terlanjur, tidak sanggup untuk dikejar lagi, maka rakaat itu tetap dianggap sah. Tetapi kemudian ya dianjurkan untuk menutupnya dengan sujud sahwi. Dan insyaallah nanti kita akan bahas poin-poin apa saja yang termasuk dengan wajib-wajib salat. Yang pertama adalah yang termasuk kewajiban dalam salat adalah doaul istiftah. Doa iftitah, ya. Istiftah dengan iftitah sama, ya. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan, ya, ketika seseorang ingin salat, setelah takbiratul ihram kemudian membaca doa istiftah atau doa iftitah. Dan memang di dalam hal ini para ulama berselisih pendapat tentang hukumnya. Adapun Syekh Abu Malik hafizahullah taala, penulis kitab Sahih Fikih Sunnah, beliau merojihkan pendapat yang mengatakan bahwasanya doa iftitah itu hukumnya wajib di dalam salat. Walaupun hal ini diselisihi oleh jumhur ulama. Sebagian besar ulama menyatakan bahwasanya doa iftitah hukumnya sunnah, tidak sampai kepada wajib. Ya, tapi terlepas sunnah ataukah wajib, ya sebaiknya tentu kita baca. Ya. Dan apa saja bacaan doa iftitah? Ya, kita sudah jelaskan kemarin beberapa versi. Dan selama ini yang banyak dihafal oleh saudara-saudara kita kaum muslimin adalah yang mana? Allahu Akbar kabir. Apakah ini sahih? Sahih. Tapi ada sedikit perbedaan. Jadi kalau kita mau yang sahihnya, ya, dari doa iftitah yang selama ini kita hafal adalah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ya, kemudian biasanya ada penambahan, ya. Inni wajjahtu atau wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin atau wa ana awwalul muslimin. Ini yang dihafal, ya. Masih hafal semuanya. Dan kalau kita merujuk kepada hadis-hadis Rasulullah SAW terkait bacaan ini, ya, pertama terkait misalkan yang Allahu Akbar kabira tadi, maka yang sahih lafaznya adalah Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira 3 kali. Walhamdulillahi katsira, walhamdulillahi katsira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, wa subhanallahi bukratan wa asila. Jadi masing-masing poinnya 3 kali, ini yang sahih. Dan sampai titik itu tidak ada penambahan wajjahtu atau inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda dan seterusnya, tidak ada penambahan itu. Ya. Dan ini sahih kalau memang sampai titik tadi. Ya. Sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim. Tapi kemudian yang paling sahih terkait bacaan ini adalah bacaan doa iftitah Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, ya, dan seterusnya. Atau mau versi yang lebih pendek lagi ada, ya. Yang mungkin Ustaz ini panjang-panjang, kita biasa baca yang yang mungkin berbeda dari yang sahih gitu, ya. Maka ada yang versi pendek. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Pendek sampai di situ. Subhanakallahumma bihamdika, ya, wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Itu doa iftitah. Atau kalau misalkan mau yang wajjahtu wajhiya, ya, maka di sini ini sebenarnya adalah bacaan doa iftitah yang diriwayatkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Namun kemudian ternyata bacaan yang mirip dengan apa yang kita hafal selama ini itu tidak bulat-bulat seperti itu. Ternyata kalau kita merujuk dalam riwayat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bacaannya lebih dari itu.
Ya, kita bacakan ya, kita simak sama-sama, kita cocokkan dengan apa yang selama ini kita hafal. Sama enggak ya? Jadi tadi kan kita katakan dari Allahu Akbar sampai titik wa asila tadi, sampai di situ riwayat yang sahihnya. Ya, tidak ada penambahan wajah tu wajhiyah. Tapi kalau kita mau baca yang wajah tu wajhiyah, ada riwayat lainnya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yaitu bacanya wajah tu wajhiyah lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Sampai sini masih sama. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Masih sama juga ya. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Masih sama. Sampai sini masih sama ya. Tapi kemudian penambahan setelahnya berbeda dengan apa yang selama ini kita hafal. Penambahannya adalah yang sahih, Allahumma antal malik, la ilaha illa anta, anta rabbi wa ana abduka, zalamtu nafsi wa a'taraftu bidhanbi, faghfirli dhunubi jami'an, innahu la yaghfiru dhunuba illa anta, wahdini li ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa anta, wasrif anni sayyi'aha, la yasrifu anni sayyi'aha illa anta, labbaika wa sa'daika, wal khairu kullahu fi yadaika, wasyarru laysa ilaika, wa ana bika wa ilaika, tabarakta wa ta'alaita, astaghfiruka wa atubu ilaika. Ada yang hafal? Nah itu kalau mau yang wajah tuh sampai titik tadi, sampai wa atubu ilaika ya. Jadi mau pilih yang mana? Ya pilih yang kadang-kadang ini, kadang-kadang yang ini. Jadi bergantian ya, dan dalam rangka mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau misalkan Ustaz saya mentok deh, kalau mau ngafal hafalan baru kayaknya susah gitu, ya udah cari yang mudahnya. Cari yang mudahnya, yang penting sahih gitu kan, daripada yang panjang-panjang tapi tidak sahih. Ya, jadi seperti itu. Ini terkait ya dengan doa istiftah. Kemudian yang kedua, al-isti'adzah indal qiraah. Ya, kewajiban salat yang kedua adalah membaca ta'awudz ketika memulai bacaan di dalam sholat. Dan ini berlaku hanya ketika di rakaat pertama ya. Walaupun dalam hal ini ya, maksudnya adalah kesepakatan para ulama ini berlaku untuk di awal sholat. Tapi kalau untuk di sholat di rakaat berikutnya, maka para ulama berselisih pendapat ya. Dan ini berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billah. Apabila engkau memulai membaca Al-Quran, maka mintalah perlindungan kepada Allah, yaitu mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, jadi ketika seorang mau sholat, Allahu Akbar, takbiratul ihram, kemudian baca doa iftitah, lalu kemudian baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, baru alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, adapun di rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat, ya tidak perlu baca ta'awudz lagi. Ya, dan ini juga ya diharuskan bukan hanya di dalam sholat, di luar sholat juga begitu. Ketika seseorang ingin membaca Al-Quran, ketika mengawali bacaan Al-Qurannya, maka dia diharuskan berta'awudz ya, berdasarkan ayat tadi ya, apabila engkau ingin membaca Al-Quran, kata Allah, maka meminta perlindungan kepada Allah ya. Sehingga kemudian ketika misalkan orang lagi baca Al-Quran, di tengah perjalanan kemudian misalkan disela dengan obrolan, misalkan dia tahu ada yang nanya dan sebagai macamnya, atau mungkin dia mau ke toilet dulu memperbarui wudunya, dan kemudian dia ingin membaca Al-Quran lagi, maka tidak perlu baca bismillah ya, tapi langsung kemudian membaca ta'awudz lagi, lalu kemudian dilanjutkan bacanya, karena bacaan bismillahnya itu dikhususkan untuk di awal surat ya. Jadi seperti itu sunnahnya. Nah, berkaitan dengan masalah ini di dalam sholat, maka dikatakan bahwasannya membaca ta'awudz di awal sholat di rakaat pertama itu hukumnya wajib ya. Dan adapun bacaan ta'awudznya juga ada 3 versi dalam masalah ini. Yang pertama yang familiar selama ini kita hafal, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, atau versi yang kedua a'udzubillahis samii'il 'alimi minasyaitonir rajim, atau yang ketiga a'udzubillahis samii'il 'alimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya, itu dia 3 versi bacaan ta'awudz yang maknanya kurang lebih sama. Dan kemudian yang ketiga adalah at-ta'min ba'dal Fatihah. Kewajiban yang ketiga bagi seorang yang salat adalah dia membaca amin setelah Al-Fatihah.
Ya, ketika waladdallin kemudian baca amin, ya. Nah, baca amin ini berlaku untuk imam dan juga makmum. Berlaku untuk sholat sendirian maupun sholat berjamaah. Berlaku untuk sholat sirriyah maupun jahriyah. Dan selama ini kita dapati sebagian saudara kita ketika dia jadi imam waladdallin, dia diam saja, yang amin makmumnya. Ya, ini kurang tepat. Karena amin itu untuk semuanya, baik imam maupun makmum. Dan Rasulullah SAW pernah mengatakan, idza ammanal imam fa aminu. Ya, apabila imam mengucapkan amin, maka aminlah. Ya, ini kan maknanya imam juga mengucapkan amin, sebagaimana makmum juga dituntut mengucapkan amin. Fa innahu man wafaqa ta'minahu ta'minul malaika. Ya, karena sesungguhnya siapa yang ucapan aminnya berbarengan dengan ucapan aminnya para malaikat, ya, maka apa kata Rasul? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah akan mengampuni dosa-dosa dia yang telah lalu. Jadi kita diharuskan untuk mengucapkan amin di dalam sholat, baik sholatnya sendirian maupun sholat berjamaah, baik sebagai imam atau sebagai makmum, baik sholatnya jahriyah maupun sholat sirriyah. Selanjutnya, poin keempat, takbiratul intiqal, yaitu takbir perpindahan. Ya, ini juga merupakan kewajiban dalam sholat. Ya, yaitu ucapan kita ketika mau ruku, Allahu Akbar. Ketika mau sujud, Allahu Akbar. Ketika bangkit dari sujud, Allahu Akbar. Nah, takbir-takbir ini disebut dengan takbir intiqal, takbir perpindahan. Dan ini hukumnya wajib. Sebagaimana halnya juga ucapan Sami Allahu liman hamidah. Ketika bangkit dari ruku, Sami Allahu liman hamidah, ini juga termasuk kewajiban di dalam salat. Berikutnya juga mengucapkan Rabbana lakal hamdu. Ya. Ketika imam mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, maka makmum mengucapkan Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu. Ya, ini juga adalah perkara yang diwajibkan di dalam salat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, idza qala al-imam sami Allahu liman hamidah faqulu Allahumma rabbana lakal hamdu. Apabila kalian mendengar imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, kata Rasul, maka kemudian ucapkanlah oleh kalian para makmum, yaitu Allahumma rabbana lakal hamdu atau Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu. Ya, jadi ini berdasarkan hadis ini kemudian disimpulkan ini merupakan kewajiban di dalam salat. Kemudian poin yang ketujuh dari kewajiban-kewajiban salat adalah at-tasyahudul awal, yaitu tasyahud pertama. Ya, tasyahud pertama yaitu di rakaat yang kedua, ya. Tasyahud pertama di rakaat yang kedua untuk salat yang 3 rakaat atau 4 rakaat. Adapun salat yang 2 rakaat berarti tasyahud pertamanya otomatis menjadi tasyahud terakhir. Dan tasyahud pertama ini termasuk kewajiban. Ya. Beda halnya dengan tasyahud akhir, sudah kita bahas pertemuan yang lalu. Tasyahud akhir termasuk rukun. Tapi untuk tasyahud pertama, ya ini termasuk kewajiban di dalam salat. Bagaimana itu tasyahud pertama? Ya seperti ucapan seseorang mengatakan at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, seperti itu ya. Atau enggak seperti itu yang selama ini kita hafal? Yang selama ini dihafal apa? At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibat. Ya, kayak gitu ya. Ya dirubah sedikit. At-tahiyatu lillah, yang tadinya at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibat ganti at-tahiyatu lillah was salawatu wat thayyibat. Jadi dirubah sedikit aja. Itu yang insyaallah yang lebih sahih. Kemudian at-tasbih fi ruku' was sujud. Kemudian yang dianggap kewajiban dalam salat adalah mengucapkan tasbih baik di saat ruku' maupun di saat sujud. Ya, mengucapkan tasbih yaitu kata-kata subhanallah. Ya. Dan kemudian hal ini diperinci lagi di dalam hadis Rasulullah SAW, ya, di mana dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Lamma nazalat fasabbih bismi rabbikal azim," ketika turun
ya ayat fasabbih bismi rabbikal azim, ada kata rabbikal azim, ada kata al-azimnya. Qala lana Rasulullah SAW, maka kemudian Rasul pun berkata kepada kami, ij'aluha fi ruku'ikum, jadikanlah ya bacaan ini di dalam ruku kalian. Jadi ada kata al-azimnya, fasabbih bismi rabbikal azim, maka bertasbihlah kalian dengan nama Allah yang maha agung, yaitu al-azim. Dan Rasul mengatakan jadikan dia dalam ruku kalian. Makanya ketika kita ruku bacanya subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ada kata azimnya, ya. Maha suci Allah yang maha agung, ya, dan maha terpuji. Dan kemudian juga dijelaskan ketika turun ayat sabbihisma rabbikal a'la. Sabbihisma rabbikal a'la, maka kemudian Rasul pun berkata kepada para sahabat, ij'aluha fi sujudikum, jadikan tasbih ini di dalam sujud kalian, yaitu yang ada kata al-a'lanya. Sabbihisma rabbikal a'la itu artinya bertasbihlah atas nama Tuhanmu yang maha tinggi. Nah, sehingga kemudian bacaan sujud kita adalah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, ya. Subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, ya. Sehingga ya at-tasbih fi ruku' was sujud, yaitu mengucapkan tasbih dengan ucapan subhana rabbiyal azimi ketika ruku dan subhana rabbiyal a'la ketika sujud, ini adalah wajib. Dan sebagian ulama mengatakan wajib di sini adalah membacanya satu kali. Ya, jadi maksudnya yang satu kali dibaca wajib. Ya, adapun lebih dari itu sunnah. Ya, jadi wajibnya berapa? Satu kali. Jadi ketika ruku subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, yaitu wajibnya dibaca satu kali, tapi sunnahnya adalah dibaca lebih dari itu sampai tidak terhingga. Ya, begitu juga ketika sujud. Kemudian wa yata'ayyad al-wujub aidan biqauli sallallahu alaihi wasallam, dan juga yang dijadikan sebagai dalil tentang wajibnya bertasbih ketika ruku dan sujud adalah sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang mengatakan, ala wa inni nuhitu an aqra al-Quran raki'an aw sajidan, sesungguhnya aku dilarang oleh Allah untuk membaca Al-Quran ketika ruku dan juga ketika sujud. Fa amar ruku fa'azimu fihi rabb azza wa jalla, adapun ketika ruku maka agungkanlah Allah, yaitu dengan mengucapkan subhana rabbiyal azimi. Wa amma sujud fajtahidu fid du'a faqaminun ayyustajaba lakum, dan adapun ketika sujud maka perbanyaklah doa, ya, karena doa di saat sujud itu adalah doa yang paling pantas untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi berdasarkan hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasannya tasbih di saat ruku dan sujud itu hukumnya wajib. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza raka'a anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza raka'a subhana rabbiyal azim 3 marrat wa idza sajad qala subhana rabbiyal a'la 3 marrat. Dan juga Hudzaifah radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW apabila beliau ruku maka beliau mengucapkan subhana rabbiyal azim 3 kali, dan kemudian ketika sujud mengucapkan subhana rabbiyal a'la 3 kali. Ya. Jadi tadi wajibnya 1 kali, ya lebih dari 1 kali, ya 3 kali, maka itu yang sering dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemudian lebih dari itu juga tidak mengapa, sebagaimana dikatakan oleh para ulama. Ini dia para jamaah sekalian rahimakumullah, ya, hal-hal yang terkait dengan kewajiban-kewajiban salat. Ya. Dan kemudian berikutnya adalah tentang sunnah-sunnah salat. Ya, ini juga perlu kita jelaskan. Ya. Namun jangan mentang-mentang sunnah kemudian kita mengabaikannya. Ya. Justru kita dengan mengetahui bahwasanya ini sunnah, ya kita lebih semangat untuk mengamalkannya, karena kita berarti akan mendapatkan pahala yang lebih besar. Dan di sini di dalam sunnah-sunnah salat itu terbagi 2. Ada sunnah fi'liyah, ada sunnah juga qauliyah. Ya, yaitu sunnah-sunnah terkait dengan apa yang dibaca, diucapkan, dan sunnah-sunnah terkait dengan kegiatan atau perbuatan di dalam salat. Dan sekarang kita bahas dulu tentang sunnah qauliyahnya, yaitu apa yang dibaca ketika salat, yang ini hukumnya sunnah, tidak sampai kepada wajib. Apa saja? Yang pertama, al-qiraah ba'dal Fatihah, yaitu baca surat, baca ayat setelah Al-Fatihah. Ya, ini hukumnya sunnah. Ya. Hukumnya apa? Sunnah. Membaca ayat
setelah baca Al-Fatihah. Namun kemudian di dalam membaca ayat ini tidak ada keharusan misalkan baca ayatnya harus berurutan. Ya, jadi kalau misalkan rakaat pertama baca surat An-Naba, maka rakaat keduanya harus An-Nazi'at misalkan. Ya, atau paling tidak dia harus berurutan. Jangan sampai dari An-Naba rakaat pertama kemudian rakaat keduanya Al-Baqarah misalkan. Enggak ada keharusan seperti itu. Ya, tidak ada keharusan seperti itu. Yang penting kaidahnya adalah Allah mengatakan faqra'u ma tayassara minal Qur'an, bacalah yang mudah bagi kalian dari Al-Qur'an itu. Jadi walaupun tidak berurutan, misalkan rakaat pertama baca surat An-Naba, rakaat kedua baca surat Ali Imran, enggak masalah. Tidak masalah. Ya. Dan ini sebagian pemahaman orang seperti itu. Sampai-sampai saya pernah mengalami ini. Ya, ketika dulu kita sedang berdakwah di Aceh, ya, kita sholat di suatu surau. Ya, kita sebagai makmum ketika itu. Ada imamnya lagi sholat, rakaat pertama baca surat apa gitu. Yang penting dia urutannya lebih di belakang. Ya, dia baca surat juz 30. Katakanlah sebagai contoh misalkan, rakaat pertama dia baca Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Kemudian di rakaat kedua misalkan dia baca surat Ad-Duha, yang mana surat Ad-Duha kan seharusnya lebih dahulu daripada Al-Ikhlas. Tahu-tahu makmumnya subhanallah, dianggap salah sama makmumnya. Ini kekeliruan. Ya, kita juga sampai kaget subhanallah gitu kan. Ini salah di mananya, orang baca imam benar gitu, gak ada salahnya gitu. Tapi kemudian dikoreksi oleh makmum karena dianggap tidak berurutan. Nah, ini adalah pemahaman yang kurang tepat. Ya, jadi yang benar adalah boleh misalkan ya, walaupun memang idealnya ya harus berurutan gitu idealnya. Tapi kalaupun seandainya tidak berurutan maka tidak masalah. Yang penting mana yang mudah bagi kita untuk menghafalnya. Ya. Kemudian para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya al-dzikru fi ruku' bima ya'ti, yaitu membaca zikir-zikir ketika ruku'. Ya, tadi kita sebutkan tuh bacaan ruku'nya, Subhana rabbiyal azim, ruku' ya. Yang itu baru satu versi. Dan kemudian di sini disunnahkan untuk kemudian kita menambah versi-versi yang lainnya. Jadi bisa dipakai misalkan di rakaat pertama ketika ruku' bacanya yang tadi Subhana rabbiyal azim. Nanti di rakaat yang kedua bacaannya dengan bacaan yang lain boleh. Ya, dan itu sunnah. Kita memberagamkan bacaannya dengan niatan mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja bacaannya? Ya, di sini bisa kita dengan membaca Allahumma laka raka'tu wa laka aslamtu wa bika amantu wa akhasha laka sam'i wa basari wa mukhi wa adami wa asabi. Ya, ini juga salah satu bacaan ruku. Kayaknya nggak hafal deh. Ya. Sama, saya juga nggak hafal. Atau bacaan yang lainnya yang lebih pendek dari yang poin pertama tadi, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Insyaallah hafal itu ya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfirli. Ya. Atau bacaan yang ketiga, subuhun qudusun rabbul malaikati war ruh. Ini juga pasti hafal. Subuhun qudusun rabbul malaikati war ruh. Ini juga termasuk bacaan ruh. Ya. Atau yang keempat, subhanatil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Jadi ini juga boleh. Ya, jadi silahkan dipilih mana. Jadi untuk beragam, nanti misalkan sekarang baca Subhan Rabbil Azimi, nanti diganti dengan Subhun Kudusun Rabbul Malaikati Warruh dan seterusnya. Ya, ini semua diriwayatkan di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, adzikru ba'dal qiyam minar ruku' ba'da wa ba'da Rabbana lakal hamdu, yaitu membaca doa, membaca zikir ya setelah bangkit dari ruku' dan setelah mengucapkan Rabbana lakal hamdu. Jadi pada asalnya ketika seorang bangkit dari ruku', Sami Allahu liman hamidah, maka kemudian kita baca Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu. Sampai itu saja sebenarnya udah oke, enggak masalah. Tapi disunahkan untuk menambahnya. Disunahkan menambahnya dengan zikir yang lainnya. Apa itu? Allahumma Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma bainahuma wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Ya. Selama ini sampai itu yang kita hafal ya. Itu pun ada sedikit perbedaan tadi. Ya, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Biasanya seperti itu kan. Tetapi di sini ya disebutkan di dalam hadis yang sahih ini dikeluarkan oleh Imam Muslim bahwasanya bacanya adalah Allahumma Rabbana lakal hamdu
mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma bainahuma. Ditambah dulu wa mil'u ma bainahuma dulu. Baru kemudian wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Ya, tapi kemudian ada lanjutannya nih, enggak sampai di situ. Lanjutannya ahlus tsana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Ya, ini dia bacaan zikir ketika bangkit dari ruku setelah mengucapkan Rabbana lakal hamdu. Ya, atau kalau mau lebih pendek dari yang versi tadi, ada juga disebutkan zikirnya, yaitu di dalam hadis yang sahih juga dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, bahwasanya setelah kita mengucapkan Rabbana lakal hamdu, kemudian ya kita membaca hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Jadi ketika sami Allahu liman hamida Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Nah, ini lebih pendek. Ya, insyaallah juga sahih. Kemudian sunnah berikutnya yang keempat adalah zikir dalam sujud. Ya, tadi sudah kita bocorkan yang pertama membaca subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Dan di sini ada tambahan bacaannya, ya kalau kita mau baca juga, yaitu Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lilladzi khalaqa wa sawwara wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanal khaliqin. Panjang? Subhana rabbiyal a'la aja berarti. Itu bukan doa sujud tilawah ya? Bukan. Iya, sama, ya, sama. Ya, jadi bacaan sujud tilawah, bacaan sujud biasa, ya itu sama-sama seperti itu. Ya, sifatnya sama. Karena banyak versinya. Dan kebetulan ini salah satu doa sujud itu ya sujud yang biasa, sujud yang reguler ternyata sama dengan sujud tilawah. Kalau ditambah bisa tak? Misalkan dari Al-Quran. Misalkan kita baca yang paling. Oh iya, itu nanti setelah pembahasan ini. Ya, kita selesaikan dulu lafaz-lafaznya. Ya, yang kemudian bacaan yang kedua adalah subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Jadi ini bacaan-bacaannya zikir ketika sujud, versinya ada yang mirip-mirip dengan bacaan ketika ruku. Ya. Kemudian yang ketiga subuhun kudusun rabbul malaikati war ruh. Ini juga sama, ketika ruku dibaca ini, ketika sujud juga dibaca yang ini. Subhanatil jabarut wal malakut wal kibriya wal 'azamah, sama juga kan ya dengan yang ruku tadi. Kemudian yang kelima, nah ini yang sedang kita yang ditanyakan oleh Bapak, al-iktsar minad du'a fi sujud. Yaitu di dalam sujud itu kita dianjurkan untuk memperbanyak doa. Ya, makanya Rasulullah SAW bersabda, wa amma sujudu fajtahidu fid du'a faqaminun ayyustajaba lakum. Dan di dalam sujud itu perbanyaklah doa, karena sesungguhnya doa di saat sujud itu adalah doa yang sangat pantas untuk kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, Ustaz, gimana kalau seandainya doanya kita ambil dari Al-Qur'an? Ya. Padahal di dalam pembahasan tadi sudah kita singgung bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, ya, inni nuhitu, aku dilarang oleh Allah untuk membaca Al-Quran di dalam ruku dan sujud. Lalu bagaimana kalau kita ingin berdoa tapi mengambil doanya dari Al-Quran? Maka di dalam hal ini para ulama menjelaskan tidak masalah. Karena di saat kita membaca lafaz doa di dalam sujud kita yang kita ambil dalam Al-Quran, kan niatnya kita untuk berdoa, bukan niatnya baca Al-Quran. Jadi nggak masalah. Beda hal kalau seandainya dia sengaja meniatkan baca Al-Quran ketika sujud. Ya, ketika sujud Allahu Akbar alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi. Nah, ini yang enggak boleh. Tapi kalau seandainya ketika dia sujud, ya, kemudian dia mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini kan ngambil dari ayat Al-Quran juga. Tapi dia baca itu dalam rangka untuk berdoa, bukan niatnya untuk baca Al-Quran. Ya, maka ini tidak mengapa. Allahu a'lam bishawab. Berikutnya yang kelima, ad-du'a baina sajadataini bima ya'ti, yaitu doa di antara dua sujud. Ya, doa duduk di antara dua sujud. Yang selama ini kita baca apa? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Kayak gitu ya? Iya.
Saya juga dulu itu, ya. Dan masih melekat ini gitu. Karena dari kecil itu ya susah untuk dilupakan. Tapi ternyata ya kalau kita merujuk dalam hadis yang sahih, ya, dan hadis ini adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, maka kalau mau kita cocokkan dengan bacaan tadi itu ada beberapa yang perlu dipangkas dan ada beberapa yang posisinya harus dirubah. Ya, jadi yang sahih adalah Allahumma gfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Sampai di situ saja. Ya, selama ini yang kita hafal apa? Rabbi gfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afwani. Lebih panjang itu. Tapi yang sahih adalah lebih pendek dari itu. Allahumma gfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Susah ya. Kebolak. Ya udah, kalau memang itu masih terkendala butuh waktu untuk menghafalnya, nih ada versi yang lebih pendek, yaitu Rabbighfirli Rabbighfirli. Ya, cukup baca itu. Ketika duduk di antara dua sujud, ya kita baca Rabbighfirli Rabbighfirli. Ya, Rabbighfirli Rabbighfirli. Dan ini juga hadis juga yang disahihkan oleh Imam Abu Dawud dan juga Imam An-Nasai dan lain-lain. Ya, jadi Rabbighfirli Rabbighfirli. Jadi mulai kita bermigrasi ke situ ya. Ya dalam rangka mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Kemudian ini kita udah mau habis waktunya. Ya kita tambah satu poin lagi deh. Ya, sisanya nanti kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Yaitu sunnah yang keenam dari sunnah-sunnah qauliyah di dalam salat adalah as-salatu 'alan nabi ba'da tasyahhud al-awwal wal akhir. Yaitu bersalawat kepada Nabi setelah tasyahud pertama dan juga setelah tasyahud akhir. Ya, itu bersalawat kepada Nabi. Dan bagaimana salawatnya? Ya, disebutkan bahwasannya afdalu siyaghi salatin Nabi, yaitu salawat atau bacaan salawat kepada Nabi yang paling afdal adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim rahimahumullah di dalam kitab sahih mereka, yaitu baca salawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jadi ini adalah bacaan salawat yang paling afdal. Ya, ada versi lainnya seperti Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini juga boleh. Ya. Jadi yang rukunnya yang depannya dong. Yang rukunnya, ya yang rukunnya yang tasyahudnya saja. Ya, itu pun tasyahud akhir. Adapun yang tasyahud pertama ini termasuk wajib bukan rukun. Dan salawatnya adalah sunnah. Salawatnya adalah sunnah, baik itu salawat setelah tasyahud awal maupun setelah tasyahud akhir. Nah yang jadi pertanyaan Ustaz, kenapa nggak pakai Sayyidina? Seharusnya kan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kenapa? Ya, karena Rasulullah SAW tidak mengajarkan itu. Dan ini sebagian orang mengatakan bahwasannya nggak sopan. Masa manggil Nabi Muhammad pakai Muhammad saja? Kita manggil orang tua aja harus pakai ayah atau bapak gitu ya, atau abi, ya ada panggilannya gitu ya. Coba kita manggil orang tua kita pakai nama aja, pasti nggak sopan kan? Ya apalagi nih kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi harus pakai Sayyidina, artinya tuanku atau pemimpinku gitu. Ya sehingga kemudian ya dimasukkanlah ke dalam sholat ketika sholat. Maka jawabannya adalah bahwa bacaan di dalam sholat itu adalah termasuk amrun tauqifi, yaitu suatu perkara yang bulat-bulat harus kita amalkan sesuai dengan datangnya. Ketika Allah dan Rasulnya mengatakan bacaannya seperti ini, maka bulat-bulat itu yang harus kita baca. Tidak boleh ada perubahan, tidak boleh ada renovasi, ya, tidak boleh ada kreasi di situ. Karena terkait masalah ibadah, ini adalah amrun tauqifi. Ibadah adalah perkara yang permanen, yang datangnya dari Allah dan Rasulnya begitu, maka begitu juga yang harus kita amalkan. Ya. Dan bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu bahwasanya suatu saat nih, ya, bahwasanya untuk sopan manggil kepada Rasul, misalkan pakai Sayyidina.
Ya, kalau seandainya itu dianggap sebagai perkara yang baik, pasti sudah dikabarkan dulu. Wa makana rabbuka nasiya, Allah tidak mungkin lupa. Ya, tapi kemudian tidak dikabarkan oleh Allah dan juga tidak dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga kemudian yang diajarkan oleh Rasul ketika bersalat adalah dengan bacaan seperti yang kita sebutkan tadi. Allahumma sholli ala Muhammad, tidak ada penambahan sayyidina. Adapun kalau di luar salat silakan. Kita mengatakan ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam silakan. Ya, misalkan kita kirim salawat dan salam kepada Sayyidina Muhammad SAW, silakan, itu nggak masalah di luar sholat. Tapi kalau di dalam sholat, maka bacaannya sudah permanen, apa yang didatangkan oleh Allah dan Rasulnya, maka itu yang bulat-bulat kita amalkan. Ya, jadi ini dia para jamaah sekalian rahimakumullah, ya, terkait dengan sunnah-sunnah qauliyah di dalam salat. Dan insya Allah masih ada beberapa poin lagi terkait sunnah-sunnah qauliyah dalam salat ini yang insya Allah biidznillah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ya, Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa difahami dengan baik ya, sehingga kemudian jangan lupa diamalkan ya. Karena apalagi terkait masalah bacaan, ada yang mungkin berbeda dengan apa yang selama ini kita hafal. Ini semua akan bisa berubah ya, akan bisa kita perbaiki dengan kita sering mengamalkannya. Ya, apalagi kita sudah dari kecil dengan bacaan yang mungkin berbeda, yang ternyata itu tidak sahih gitu kan. Dan ini butuh penyesuaian, butuh waktu. Ya, walaupun terkadang salah gitu ya, terkadang mungkin kita kagok dan lain sebagainya, dan ini butuh konsisten kita di dalam merubahnya dan niatkan ya dalam rangka mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam bishawab. Silakan sebelum kita tutup kalau ada pertanyaan. Silakan Pak. Barakallahu fiik. Ustaz ingin bertanya, kalau doa iftitah ini kalau kita melakukan sholat sunnah yang berapa sholat gitu, misalnya sholat duha ingin mengerjakan 8 rakaat 2-2, itu apakah doa iftitahnya hanya yang awalnya saja atau setiap memulai sholat lagi doa iftitah lagi? Iya, doa iftitahnya dilakukan hanya di rakaat pertama saja. Di rakaat pertama. Jadi maksudnya ketika misalkan kita sudah meniatkan ya ingin melakukan sholat duha 8 rakaat misalkan, maka doa iftitahnya dilakukan di rakaat yang pertama saja. Adapun setelah salam di rakaat kedua, kemudian dia berdiri lagi, tidak perlu baca iftitah lagi. Ya, iftitahnya cukup yang di awal tadi. Begitu juga untuk sholat tarawih, sholat tahajud, dan begitu seterusnya. Allahu a'lam bishawab. Kalau sholat duha boleh dirutinkan nggak? Iya, Allahu a'lam bishawab. Ya, dalam masalah ini khilaf para ulama. Ya. Tetapi yang saya pahami, Allahu a'lam bishawab, ya tidak masalah dirutinkan. Ya, yang penting dia tidak meyakini bahwasanya ini harus rutin gitu. Kalau memang ingin dilakukan setiap hari, tapi dia tidak meyakini harus rutin, ya silakan saja. Dan ini kebaikan, Allah a'lam bishawab. Ya, terlepas dari khilaf ulama dalam masalah, ada sebagian mereka yang mengatakan tidak boleh dirutinkan. Ada juga memang. Ya, jadi seperti Allah a'lam. Kalau safar subuh sama witir ya? Ya, kalau safar, ya seseorang yang sedang safar, maka jangankan sholat yang sunnah gitu ya, sholat yang wajib saja dia dapat keringanan dengan adanya syariat qasar yang 4 jadi 2. Nah, sehingga kemudian berlaku bagi seorang musafir tidak ada sholat sunnah qobliyah atau ba'diyahnya kecuali untuk sholat qobliyah subuh dengan sholat witir. Karena Rasulullah SAW selama beliau safar tidak pernah meninggalkan yang namanya sholat qobliyah subuh dan juga sholat sunnah witirnya. Adapun qobliyah yang lain, ya misalkan qobliyah zuhur, ba'diyahnya dan seterusnya, ini tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW, dan ini adalah sebagai bentuk juga keringanan bagi musafir. Ya. Nah, di dalam hal ini juga harus difahami, ini karena sudah terlanjur membahas ini ya, tapi harus difahami bahwasannya tidak qobliyah dan ba'diyah ketika sedang safar adalah berlaku bagi kita yang memang ketika itu sholatnya dikosor. Tapi kalau ketika itu misalkan ketika kita safar, seperti misalkan nih kita safar pergi umrah ya, kita sampai Madinah misalkan, yang mana kita sholatnya di Masjid Nabawi, kita sholat bermakmum dengan imam yang mukim, yang sholatnya sempurna. Dan mau nggak mau kita juga sholatnya sempurna, karena innama ju'ilal imam liyutama bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Kalau imam sholatnya sempurna, ya kita juga sholatnya sempurna walaupun kita sebagai musafir.
Nah sehingga karena kita sholatnya sempurna, berlakulah qobliyah ba'diyahnya. Berlaku qobliyah ba'diyahnya. Tapi kalau seandainya suatu ketika kita safar itu, misalkan kita dalam kondisi lelah, capek, saya mau sholat di kamar aja, misalkan di kamar hotel, akhirnya sholatnya kan tentu qashar, ya, dan ini yang lebih afdal bagi musafir. Ya kalau memang dia tidak bertemu sholat berjamaah, maka lebih afdalnya dia mengqashar sholatnya, ya. Atau dia sebagai imam, lebih afdalnya dia sholatnya qashar gitu ya bagi musafir. Nah maka ketika dia sholatnya qashar, maka barulah di situ tidak ada qobliyah dan ba'diyah. Ya, namun begitu qobliyah subuh dan sholat witir tetap dilakukan walaupun sebagai musafir. Jadi seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Silakan Pak. Penggunaan kata perbedaan kata alaika pada saat tasyahud, kan ada yang menggunakan alaika dan ada yang tidak. Iya, ini juga terkait masalah alaika. Sebagian sahabat Rasulullah SAW, ya mereka menganggap bahwasannya mengucapkan assalamu alaika ayyuhan nabi ini diperuntukkan ketika Nabi masih hidup. Karena secara makna assalamu alaika ayyuhan nabi, ya keselamatan atas engkau wahai nabi. Nabinya ada nih, masih hidup. Tapi ketika Nabi sudah meninggal, berarti kan sudah menjadi orang ketiga gitu. Kalau kita belajar nahu itu ada orang pertama apa namanya? Mutakallim, orang kedua namanya apa? Mukhatab, dan orang ketiga namanya ghaib. Nah, ketika kita mengatakan assalamu alaika, ini adalah untuk mukhatab, untuk orang kedua. Ya, yang sedang diajak bicara. Dan ketika itu Rasul sudah masih ada. Tapi ketika Rasul sudah wafat, sehingga menjadi orang ketiga atau istilahnya ghaib. Nah, sehingga kemudian para sahabat menggantinya dengan assalamu ala nabi. Enggak pakai assalamu alaika lagi, tapi assalamu ala nabi. Jadi dengan mengatakan assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, dan ini kemudian ya dibenarkan, ya walaupun memang Rasul tidak mengajarkan itu, tapi ini adalah amaliyah para sahabat, yang mana Rasul juga telah menyampaikan kepada kita alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al mahdiin, wajib bagi kalian memegang sunnahku, yaitu mengikuti cara beragamaku dan mengikuti juga cara beragamanya para sahabat yang diwakili oleh khalifah rasyidin. Ya, sehingga dengan itu adalah amalan sahabat, maka kemudian kita juga turut mengamalkan. Ya, dan itu sahih. Ya, jadi boleh assalamu alaika ayyuhan nabi atau assalamu ala nabi. Ya, dua-duanya insyaallah bisa diamalkan. Allahu a'lam bishawab. Silakan Pak. Ini di luar ini pembahasan sifat sholat tadi. Terkait dengan zikir pagi petang, Ustaz, yang subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi 100 kali itu muqayyad atau mutlak? Maksudnya gimana? Ya, kalau pagi kan 100 kali subhanallah bihamdihi, subhanallah, yang subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi itu kan 100 kali. Yeah. Itu mutlak atau muqayyad? Maksudnya muqayyad itu terikat 100 gitu. Atau berapa aja gitu. Iya, kalau memang di situ disebutkan dalam hadisnya adalah dibaca 100 kali, ya maka dia menjadi muqayyad, menjadi terikat. Ya kita membacanya 100 kali. Dan itu momennya adalah di saat zikir kan, di saat zikir pagi atau zikir petang. Adapun di luar itu, ya maka itu dimutlakkan. Ya, di luar itu maka ya setiap saat kita dianjurkan untuk berzikir. Salah satunya zikir tadi. Baru kemudian itu sifatnya mutlak, tidak dibatasi dengan bilangan. Ya, sehingga misalkan sambil duduk, sambil berjalan kita baca zikir tadi, maka silakan, dan itu tidak dibatasi dengan bilangan. Tapi kalau seandainya momennya untuk zikir pagi dan petang, dan itu diriwayatkan bahwasanya dibacanya sebanyak 100 kali. Sehingga kemudian diistilahkan dengan muqayyad, dengan istilah antum tadi seperti itu. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ada lagi silakan. Menyambung yang tadi, kalau iftitahnya hanya di rakaat pertama, kalau ta'awudnya gimana? Iya, ta'awudnya di rakaat pertama juga. Tidak di setiap permulaan sholat. Iya, Allahu a'lam bishawab, cukup yang di rakaat yang pertama saja, yang di awal. Itu yang Anda pahami. Ya. Karena konsekuensinya seperti itu. Dengan kita misalkan meniatkan
ya sholat sekian rakaat misalkan, yang mana kalau sholat sunnah kan setiap 2 rakaat salam gitu, sehingga doa iftitahnya cukup di awal saja dan kemudian ta'awudnya juga di awal. Allah alam bisa. Ya mungkin bisa jadi ada versi pendapat ulama yang lain terkait masalah ini yang kemudian dibaca juga setiap rakaat, ya maksudnya di setiap setelah salam tadi mengawali rakaat. Ya Allah alam, luas juga masalah ini. Terus Ustaz, terkait Al-Fatihah, kan kalau ayat-ayat itu sebaiknya dibaca per ayat ya Ustaz. Iya. Karena ada doa dari Allah Allah Iya. menjawab setiap nah itu kalau kita lihat, perhatikan di haram kan suka misalnya Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin gitu langsung itu. Iya. Iya, dan ini sudah pernah kita sampaikan bahwasanya afdolnya ketika kita membaca Al-Fatihah itu kita membacanya per ayat. Ya, dalam artian tidak disambung dengan mengatakan kita Alhamdulillahirabbil alamin berhenti sampai di situ, kemudian Ar-Rahmanir Rahim berhenti, Maliki Yaumiddin berhenti, dan seterusnya. Karena di setiap kita berhenti itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengomentari apa yang kita baca itu. Alhamdulillahirabbil alamin hamadani abdi gitu kan, dengan mengatakan oh ya hambaku lagi sedang memuji aku gitu, dan seterusnya. Ya, sehingga kita katakan yang paling afdal demikian. Tapi kalau seandainya kalau tidak demikian, boleh nggak misalkan disambung? Ya boleh-boleh saja. Tidak kemudian menjadi sholatnya tidak sah. Ya, enggak seperti itu. Tetap silakan dibalas. Tapi kalau ditanya yang paling afdal mana, maka setiap ayat kita berhenti, itu yang paling afdal. Ya. Apakah ini kemudian dilakukan oleh Imam Masjidil Haram? Ya iya, nggak masalah gitu. Dan ini bukan suatu kekeliruan gitu. Ya, karena ini terkait afdaliyah saja. Gitu ya. Allah. Ada lagi? Silakan. Emang doa itu lebih dijawab habis azan apa habis sholat Ustaz? Doa apa nih? Doa apa aja Ustaz? Misalnya mau doa gitu, mau doa. Iya. Waktu ijabah. Iya. Waktu ijabahnya. Iya, setelah azan itu doa yang mustajab. Setelah azan, ya setelah selesai azan, terus sholat sunnah 2 rakaat kan, sholat sunnah qabliyah. Nah, habis itu manfaatin untuk berdoa. Karena itu adalah waktu mustajab. Ya. Minta doa kepada Allah untuk orang tua, untuk kebaikan kita dunia akhirat, doa diminta sama. Karena itu waktu mustajab. Ya. Kemudian nanti ada juga waktu mustajab lain ketika kita sholat di saat sujud. Ya, di saat sujud juga ini waktu mustajab. Karena Rasul mengatakan bahwasanya perbanyaklah doa ketika sujud. Karena doa di saat sujud itu adalah doa yang paling pantas untuk dikabulkan oleh Allah. Ya, jadi kayak gitu ya, ya perbanyak doa ya. Perbandingannya tadi sama setelah sholat ya. Setelah sholat, iya setelah sholat juga. Nih, anak bertanya nih. Setelah sholat fardu, boleh nggak kita berdoa? Boleh. Boleh, tapi dia menunjukkan. Tapi nggak angkat tangan. Iya. Iya. Ini banyak orang salah paham dengan menganggap bahwasanya setelah sholat fardu nggak boleh berdoa. Ya, sehingga kemudian ketika ada saudaranya yang berdoa setelah sholat, ya dianggap bid'ah lah segala macam. Ini kurang tepat. Ya justru setelah sholat itu dianjurkan berdoa. Bukankah dalam zikir kita itu isinya doa? Ya, ketika kita selesai sholat ini astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam fahayna rabbana bisalam. Kemudian apa lagi? Salah satu bacaannya misalnya Allahumma rabbikini adzabaka yauma tab'atsu ibadah. Ini doa. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini doa. Iya kan? Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima manata wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ini doa. Ini doa minta sama Allah. Cuma yang perlu diperhatikan, ya tidak disyariatkan sambil mengangkat tangan ketika selesai sholat fardu. Ya, doanya disyariatkan, tapi mengangkat tangannya tidak. Ya, sehingga dalam zikir kita itu isinya doa semuanya. Isinya doa semua, dan itu tidak disyariatkan untuk mengangkat. Jadi seperti itu. Allah Ini beda. Kalau misalkan kita sholat suruh itu boleh nggak kita rutinkan? Misalkan gini, kita habis sholat subuh nih, kita zikir. Setelah kita zikir kita kiroat. Nah jatuhlah pada waktu suruh. Nah itu boleh nggak kita rutinkan seperti itu? Iya, nggak masalah. Dan ini kan keterkaitannya dengan seseorang berada di masjid. Seperti kita sekarang ini. Ya setelah selesai sholat subuh, maka kemudian kita melakukan kegiatan ibadah. Ya di dalam masjid. Iya. Di dalam masjid, tidak keluar dari masjid.
Bisa dia dengan seperti kita majelis ilmu, atau mungkin dia baca Al-Quran, atau mungkin dia berdoa, atau dia zikir pagi sampai masuk waktu syuruk, dan tunggu ketika masuk waktu syuruk, tunggu sekitar 15 menit setelah itu paling tidak. Ya, ini adalah waktu yang lebih aman. Baru setelah itu kita sholat 2 rakaat, dan itu yang dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwasanya pahalanya seperti pahala umroh. Ya, seperti pahala umroh. Walaupun para ulama khilaf ya terkait masalah ini gitu kan. Tapi paling tidak itu disyaratkan. Dan sholat syuruk itu adalah sholat duha yang dilakukan di awal waktu. Maksud sholat syuruk. Tapi dia ada terikat dengan kegiatan di masjid dan posisi orang itu di masjid. Kalau seandainya dia sholatnya di rumah, atau misalkan dia sholat di masjid, selesai sholat dia pulang dulu, dia belanja dulu, pas waktu syuruk dia datang ke masjid mau sholat, ini nggak masuk syuruk lagi. Ya, jadi seperti itu. Ya, ini terkait sholat syuruk. Makanya ini kita di majelis ini, ya kita sudah sampaikan ya di pertemuan-pertemuan yang lalu. Setelah selesai kajian, masuk waktu syuruk kurang lebih 15 menit setelah itu, kemudian kita sholat syuruk 2 rakaat. Ya, jadi seperti itu. Nah terus setelah syuruk itu boleh nggak kita mengerjakan lagi sholat duha? Nggak perlu lagi. Nggak perlu. Nggak perlu lagi. Makanya tadi kita katakan sholat syuruk itu adalah sholat duha yang dilakukan di awal waktu. Iya. Ya. Jadi seperti itu. Allah a'lam. Ustaz, lanjut yang tadi. Kalau saya misalnya awal saya sholat subuhnya di masjid yang berbeda, tapi saya pindah lokasi untuk menuju kegiatan tadi. Iya, mudah-mudahan nggak masalah. Mudah-mudahan nggak masalah. Karena aktivitas kita keluar dari masjid itu berpindah ke masjid yang lain gitu. Dan ini masih dalam rangkaian ibadah. Ya, beda halnya kalau seandainya dia misalkan keluar mau belanja dulu gitu kan, atau mau ngopi dulu di warung terus balik lagi ke sini. Nah, ini udah putus gitu kan. Tapi ini mudah-mudahan insyaallah masih masuk dalam kategori itu, sehingga masih dipersilakan atau dibolehkan untuk sholat syuruk. Jadi seperti itu. Ada lagi? Terkait untuk zikir pas ruku itu jumlahnya nggak dibatasi ya? Iya, Allah alam, yang saya pahami itu tidak dibatasi. Walaupun memang Rasulullah SAW disebutkan dalam hadis yang kita bacakan tadi, beliau biasa baca 3 kali. Ya, dan wajibnya adalah 1 kali. Ya, dan lebih dari 1 kali itu sunnah. Ya. Makanya kita dapati bahkan Rasulullah SAW dan para sahabat ya, ketika ruku kan sampai lama sekali gitu. Dan tentu di situ diiringi dengan zikir-zikir gitu. Nah, ya itu yang mau saya tanyakan kan Iya. beberapa kalau kita baca rukuknya Nabi itu selama dia berdiri itu belum pernah saya temukan yang kayak gitu. Iya. Ya, berarti Pasti kan berdiri itu lebih lamanya jauh gitu dibanding ruku. Iya. Apakah bisa sampai segitu ya? iya. Dan coba deh diamalkan. Ya, bahwasanya ketika dengan ruku lama, sujud lama itu masya Allah, ya kenikmatan. Ya, tapi memang untuk awal-awal berat. Ya, apalagi yang mungkin banyak masalah di kesehatannya. Kalau ruku yang asam urat yang pada kerasa semua tuh kan, urat-uratnya ketarik gitu kan. Ya, apalagi dengan ruku dengan cara benar. Tapi insya Allah itu dari sisi kesehatan ya, itu justru bagus ya, memperlancar peredaran darah gitu kan. Makanya para ulama dulu ya, para sahabat, mereka yang dikenal rajin ibadah, rajin sholatnya, sehat-sehat mereka. Dan tidak dikenal di mereka ada nge-gym gitu kan, atau olahraga apa. Tapi mereka sehat-sehat karena bergerak gitu kan. Karena ibadah dari gerakan itu sendiri mengandung ya aktivitas yang menyehatkan. Tapi terlepas dari itu, Rasulullah SAW dan para sahabat dan para ulama ya ketika ruku sujud mereka lama. Ya, mereka lama. Ya, bahkan lamanya ya hampir sama dengan posisi berdiri. Dan bahkan Rasul pernah ketika sholat dalam 1 rakaat baca surat Al-Baqarah, dilanjut Ali Imran, dilanjut An-Nisa, 3 surat. Ya, kalau di kita udah masya Allah. Makanya wajar ketika Rasul kakinya sampai bengkak, karena begitu lama berdiri. Bahkan ada di antara istri Rasul yang sampai kemudian memasang tali di masjid, sehingga kalau saking lamanya berdiri, ketika nggak kuat pegangan tali. Ya. Kalau kita kan rebahan dulu gitu. Kalau ini enggak lanjut sambil pegang tali. Ya masya Allah. Ya wajar mereka adalah generasi yang terbaik. Ya. Jadi seperti itu, jauh dengan kita. Kalau kita batuk-batuk gitu. Kita udah banyak ini, apalagi kalau imam baca panjang sedikit. Udah banyak kasih kode. Oh gitu. Udah kasih kode.
Makanya dilema kita imam. Kadang kita baca ayat-ayat di juz amma aja, kadang kita udah ada yang kode-kode di belakang. Padahal itu termasuk yang pendek gitu. Tapi ya khair insyaallah. Panjangin bahasa Inggris itu. Alhamdulillah di sini 40 ayat masih bisa terima. Masyaallah. Sudah cukup ya? Ustaz, Iya. terkait ceramah Pak Ustaz tadi, yang baca kalau itu kan baca subhanallah azimi. Itu boleh 3 kali, boleh 1 kali, boleh 3 kali. Boleh 1 kali nggak Pak Ustaz gitu? Iya, 1 kali boleh. Boleh satu kali boleh. Iya, wajibnya 1 kali, 3 kali lebih afdal. Oh 3 kali biar afdal. Iya. Sudah ya? Diamalkan ya. Barakallah. Oh, boleh. Apa itu? Terkait memperbanyak doa, itu imam di sujud terakhir banyak kali banyak doa sehingga sujudnya lambat. Karena kita jadi makmum belum itu udah diri duluan nih. Iya. Nah ini yang diluruskan ya. Ya, jazakallahu khair udah ngingetin. Terkait anjuran memperbanyak doa di dalam sujud. Ini banyak orang salah paham. Mereka menganggap memperbanyak doa di saat sujudnya itu di sujud terakhir. Ini pemahaman yang kurang tepat. Anjuran memperbanyak doa di saat sujud itu di semua sujud, bukan hanya sujud terakhir. Gara-gara pemahaman harus di sujud terakhir, akhirnya kemudian apa? Orang sujud terakhirnya lama. Ya. Dan ini tidak sahih gitu kan. Yang sahih adalah di setiap sujudnya. Ini yang harus kita pahami yang pertama. Terus yang kedua, kita sebagai makmum itu harus mengikuti imam. Ini gara-gara pemahaman sujud terakhir itu harus lama, banyak kita dapati imam sudah angkat bangkit dari sujud, si makmum masih sujud aja dengan alasan saya lagi memperbanyak doa. Dan ini bahaya kayak gitu. Karena innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Sebagaimana kita tidak boleh mendahului gerakan imam, kita juga tidak boleh terlalu lama gerakannya dari imam. Dan bahkan itu bisa membatalkan sholat si makmum ini. Ya. Imam sudah mau salam, dia baru bangkit dari sujudnya. Ini bisa membatalkan sholat si makmum ini karena dianggap dia tidak mengikuti imam. Ya, ini harus difahami. Sehingga syariat memperbanyak doa ketika sujud itu adalah di semua sujud, bukan sujud terakhir. Nah ini juga terjadi sebagian imam. Gara-gara salah pemahaman ini, dia di sujud terakhir lama banget. Sampai si makmumnya juga nungguin nih imam ketiduran apa gimana? Ya kan? Nungguin. Kalau Rasul dulu ketika sujud lama pernah sampai sahabat tuh mikir, tapi sahabat mikirnya bukan Rasul ketiduran. Sahabat mikirnya ini Rasul lagi turun wahyu atau gimana? Tapi ternyata lagi dinaikin sama cucunya. Cucunya lagi naik kuda-kudaan. Nah, jadi Rasul sebagai kuda. Sampai Rasul mengatakan, saya biarin cucu saya ini sampai dia puas dulu mainnya, baru kemudian dia bangkit dari sujud. Kalau kita udah yang mana nih gitu. Rasul masya Allah sampai dibiarin. Ya, namanya anak-anak kan dia berfantasi gitu kan, lagi naik kuda-kudaan. Padahal kita udah bonyok nih kan, nempel nih. Tapi Rasul masya Allah. Ya, sehingga terkait masalah tadi, baik sebagai imam maupun sebagai makmum, ya perlu diperhatikan bahwasanya dianjurkan memperbanyak doa ketika sujud itu adalah di semua sujud, bukan hanya di sujud terakhir. Jadi seperti itu ya. Ya, barakallahu fiikum. Ada lagi? Lagi Ustaz. Silakan. Terkait ke imam ada syarat-syarat tuh Ustaz. Imam. Jadi imam ada syarat-syarat. Iya, jelas ada syarat-syarat. Jadi imam ini nggak ada lagi orangnya, jadi nggak bisa berdiri, itu gimana? Iya, kalau seandainya imam yang terbaik di situ hanya ada dia dan ternyata dia tidak bisa berdiri, ya, maka tetap dia bisa dijadikan imam. Misalkan yang bisa berdiri ini yang nggak bisa baca Al-Quran atau nggak tahu hukum-hukum dalam menjadi imam, sedangkan yang tahu hukumnya, yang bisa baca Al-Quran, yang bagus bacanya hanya orang ini, dan ternyata dia tidak bisa berdiri, maka silakan dia jadi imam dengan duduk dan seluruh makmumnya ikut duduk. Seluruh makmumnya ikut duduk. Ya. Jadi jangan sampai imamnya duduk kemudian makmumnya berdiri, enggak. Tapi kalau imamnya sholatnya duduk, berarti makmumnya ikut duduk. Dan ini pernah dialami oleh Rasulullah SAW yang menjelang wafat beliau ketika beliau sakit, maka beliau mengimami sambil duduk dan Rasul memberikan isyarat kepada seluruh sahabatnya untuk ikut duduk. Jadi seperti itu.
Sudah? Satu lagi Ustaz, terkait soft lurus dan rapat itu gimana Ustaz? Kadang kaki harus rapat, ini juga harus rapat. Kadang kakinya itu terlalu lebar itu Ustaz. Iya. Kadang juga ini kadang melebihi apa namanya kaki gitu. Iya. Iya, jadi Dua-duanya bagaimana? pertama yang harus kita pahami bahwa rapatnya saf itu adalah bagian dari kesempurnaan sholat. Ya. Dan kita menutup celah, jangan sampai kemudian setan ya, masuk ya, ke dalam saf sehingga kemudian menggoda kita yang sedang sholat. Dan ini adalah perintah, ya, perintah Rasulullah SAW sebagai Rasul ketika itu menyampaikan sawu sufufakum, ya, luruskan, rapatkan saf kalian. Fa inna tasliyata sufuf min tamamis shalah, kata beliau. Karena sesungguhnya merapatkan dan meluruskan saf itu adalah bagian dari kesempurnaan sholat. Sehingga maknanya orang yang safnya tidak rapat, tidak lurus, maka tidak sempurna sholatnya. Nah, kemudian terkait bagaimana teknisnya ini. Teknisnya kita merapatkan saf, ya. Dan teknisnya adalah sebagaimana digambarkan, ya, safnya kita ketika sholat itu seperti safnya para malaikat, yang mana kita mempertemukan antara dua kaki, ya, apa sih, dua mata kaki, ya, mata kaki kita dengan mata kaki sebelah itu bertemu, jadi berdempetan nih kakinya, tidak ada celah di situ. Kemudian bahu dengan bahu juga bertemu. Makanya di sini disyariatkan ketika kita sedang sholat di dalam saf itu kita saling melunakkan bahu kita, badan kita. Jangan egois, kita harus begini, harus tegang, sehingga yang di samping, apalagi badannya kecil gitu kan, ya akhirnya terintimidasi dia gitu. Ya, jadi salah. Dan kemudian bagaimana posisi kaki? Ya, posisi kaki sebagaimana yang kita sampaikan, ya sewajarnya. Sewajarnya dia sejajar dengan bahu, paling tidak seperti itu. Dan terkadang terjadi ada sebagian orang yang mau sampai lebar kakinya, ya karena sebab apa? Di sebelahnya dia nggak mau rapat gitu. Nah, maka dalam hal ini kalau memang di sebelahnya nggak mau rapat, kita juga nggak usah harus melebarkan kaki kita gitu kan. Dengan alasan mengisi kekosongan, nggak perlu juga gitu. Fattaqullaha mastata'tum, kata Allah. Bertakwalah semampu kita. Nah, cuma ada kasus akhir. Terkadang ada sebagian orang yang lebarnya bahunya lebar. Sehingga kalau kita mau merapatkan posisi kaki, maka harus lebar kaki kita karena untuk menyesuaikan bahu si dia ini. Ya. Jadi kalau misalkan kaki kita selebar bahu kita, ya kaki kita begini, tapi kemudian dengan posisi orang sebelah kita bahunya lebar, ya akhirnya kemudian nggak bisa rapat. Kalaupun mau rapat susah, kita harus begini gitu kan, karena kepentok dengan bahu dia kan gitu. Maka di dalam hal ini fattaqullaha mastata'tum, ya bertakwalah semampu kita gitu. Jadi kalau memang seperti itu tidak nyaman, membuat kita juga susah gerakannya, akhirnya kemudian mengurangi usaha kita, ya sudah, ya semampu kita. Yang penting kita sudah berniat untuk merapat, tapi kondisinya seperti itu, ya jadi seperti itu. Ya. Sama seperti halnya ketika kita mau rapat, orang sebelah nggak mau, ya sudah, fattaqullaha mastata'tum. Ya, jadi dalam hal itu artinya jangan sampai kemudian saf itu ya diukur dengan sejadah-sejadah yang dibawa, sehingga satu orang punya batas teritorial sejadah dia, sehingga orang lain nggak boleh menginjak sejadah dia. Ini nggak boleh. Ini bikin saf tidak rapat dan kemudian tidak lurus. Jadi seperti itu. Silakan. Tapi ketika kita sholat berjamaah nih, ketika kita sedang membaca misalnya Fatihah, ya, terus imam tuh sudah ruku, kita batalkan, belum selesai nih, itu dibatalkan, ada imamnya ikut imam atau gimana? Iya, ikut imam. So, walaupun belum selesai. Tapi kalau misalkan bisa dikejar, ya dalam artian bukan berarti kita harus menerlambatkan diri dari imam gitu kan. Maksudnya kita kejar bacaannya supaya kita bisa ikut ruku bersama imam, maka lakukan itu. Ya maksudnya dipercepat bacaannya. Tapi kalau seandainya tidak bisa melakukan itu, ya maka kita langsung ikut imam. Ya, dan insya Allah tetap dianggap sah salat kita. Kalau masbuk pada saat datang dia mendapati lagi ruku, apakah makmum tersebut baca Fatihah sekenanya atau langsung dengan ruku? Iya, nggak perlu baca Al-Fatihah. Ya karena ini ada kekhususan. Ya walaupun secara umum hadisnya adalah la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, tidak sah salatnya seorang kalau tidak baca Al-Fatihah. Ini secara umum seperti itu, tapi ada hadis secara khusus di mana seseorang ketika mendapatkan ruku maka dia sudah mendapatkan rakaat. Ya sehingga ketika dia dapati dia masbuk nih, imam sudah dalam kondisi ruku, maka dia langsung takbiratul ihram. Ini yang penting. Takbiratul ihramnya jangan tinggal. Takbiratul ihram langsung kemudian ikut ruku bersama imam. Nah,
Sehingga ketika dia dapat ruku bersama imam dan dia tumakninah untuk bisa rukunya itu, maka berarti rakaat itu dia sudah dapat bersama imam. Sehingga kalau misalkan dia masuk dalam rakaat pertama bersama imam dan dia dapati ruku bersama imam, maka berarti dia salamnya bareng dengan imam. Walaupun dia nggak baca Al-Fatihah. Ya, jadi seperti itu. Ada lagi? Cukup ya? Iya. Iya. Enggak apa-apa. Oh ya, jika apa ya? Besok lagi. Yang megang agama Kristen itu kan Nabi Isa. Nah kalau Hindu Buddha itu siapa Ustaz? Nabi siapa Ustaz? Ya nggak tahu sih. Ya, Nggak tahu. Pertanyaannya susah banget. Nah, ibadah kalau misalnya kan Nabi Isa kan yang pegang Nabi Kristen kan Nabi Isa. Ibadahnya itu gimana Ustaz? Ibadahnya? Kalau tanyanya ke orang Kristen. Nggak tahu. Kira-kira masih ada nggak? Umatnya masih ada nggak Ustaz? Kira-kira? Kenapa? Umatnya masih ada nggak Ustaz sampai sekarang? Umatnya Nabi Isa Iya. Masih ada nggak? udah meninggal semua umatnya. Ya. Yang hidup pada zaman Nabi Isa ya udah meninggal semuanya. Oh, itu benar. Fair ya? Makasih Ustaz. Iya. Barakallahu fiikum. Ya mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk semuanya. Kita amalkan ya. Dan kita ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada DKM dan para pengurus ya, pihak-pihak yang memang berjasa untuk bisa diadakannya kajian di sini. Insya Allah menjadi amal jariah untuk antum semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.